Nah, baik kita masih akan bahas ya soal transmigrasi di mana Kementerian Transmigrasi seperti kita ketahui ya sudah melepas 1.476 personil tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 pada akhir Juli hingga Agustus 2026. Nah, ini kita akan bahas lebih jauh sebenarnya apa saja sih yang disiapkan oleh Kementerian Transmigrasi terhadap para kader dari Transmigrasi Patriot ini, lalu sejauh mana juga manfaatnya bagi sebuah daerah ketika mereka dikirim ke daerah tertentu. Kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia, Pak Imam Muhadi, dan juga peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada dan Ketua Tim Ekspedisi Patriot Kementrans, Muhammad Gofur. Pak Imam dan Pak Gofur, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Zaini. Pagi, saya mungkin ke Pak Gofur dulu ya. Pak Gofur, sebenarnya yang diberikan persiapannya oleh Kementerian Transmigrasi atau pemerintah ya terhadap para peserta Transmigrasi Patriot ini seperti apa itu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi ini sudah tahun kedua, Ya, Mas Zaini. Jadi sejak 2025 terus ini di 2026. Tahun ini Kementerian memiliki persiapan yang jauh lebih matang daripada yang tahun sebelumnya karena memang ada banyak hal yang kami temui di lapangan dari pelajaran tahun kemarin itu ada banyak tantangan dinamika di sana baik itu secara teknis maupun substansi. Pembekalannya juga macam-macam ketika kami berangkat, bahkan masing-masing kampus mitra dari 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia itu juga sudah persiapan juga. Jadi persiapannya mulai dari sisi teknis untuk keselamatan di lapangan, untuk rescue, juga tentang substansi teori. Bahkan di Jakarta kemarin kami ada ministerial lecture. Jadi hampir semua kementerian yang terkait dengan Kementerian Transmigrasi itu memberkali kami dari sisi substansi di sana. ya. Itu Mas. Nah, itu ketika di lapangan sebenarnya penerapan dari pembekalan yang sudah dilakukan itu seperti apa itu, Pak? Kalau di lapangan memang dinamis. Satu catatan utama adalah tahun ini 10 kampus mitra ini fokus itu kira-kira 80% di Papua. Terus selain itu masih ada daerah-daerah kawasan transmigrasi lain yang masih diprioritaskan. Nah, di lapangan sendiri tentu saja kami beradaptasi dengan berbagai hal, termasuk berbagai situasi lapangan yang berbeda satu sama lain. Ya. Jadi sejak tahun kemarin memang problemnya itu ada tantangan sosial, tantangan ekonomi, tantangan kultural, ada soal infrastruktur dasar juga, ada soal berbagai pelayanan publik dasar, kesehatan lingkungan. Jadi memang kami masuk ke wilayah-wilayah lokus penelitian itu dengan berbagai ekspertis masing-masing kampus yang berbeda-beda, dan masing-masing kampus juga membawa berbagai macam tema yang sesuai dengan misinya masing-masing untuk kebaikan bersama. Nah, tapi target besarnya dari gelombang kedua ini apa ini sebenarnya, Pak Gofur? Kayak dari Kementerian ada dia, Mbak. Jadi yang pertama itu yang tentang infrastruktur dasar itu negara, lalu ada tentang investasi itu hilirisasi ekonomi. Jadi kira-kira target utamanya dari Kementerian ada. Ya, jadi target utama itu sebenarnya lebih kepada pendataan dulu, riset dulu, atau sudah dalam tahap pengembangan lebih lanjut begitu, Pak, dari potensi daerah tertentu. Oke, jadi di 2025 kemarin kami banyak sekali yang porsinya itu untuk riset. Lalu kemudian di tahun ini masih kami mendalami di daerah-daerah tertentu. Lalu juga kami sudah mulai implementasi di tahun ini. Meski demikian, dalam bahasa kami riset tidak akan pernah selesai. Kita tetap akan terus mendalami lokasi-lokasi lokus yang tidak pernah akan selesai dibaca. Tapi tahun ini akan lebih mulai masuk pada implementasi program, Pak Zaini. Ya, tapi lokus yang memang menempatkan para transmigran patriot ini seperti apa sih, Pak, lokusnya, Mas, sekarang ini, Pak? Memang sudah siapkah begitu? Harus diakui, hasil riset kami tahun kemarin memang masih banyak tantangan di lapangan. Lokasi-lokasi transmigrasi itu mungkin mayoritas masih mengalami setidaknya problem infrastruktur dasar dan pelayanan penduduk besar. Yang mana dua hal ini akan berimplikasi pada misalkan tentang hilirisasi ekonomi, misalkan tentang pelayanan publiknya dan seterusnya, kira-kira gitu. Jadi itu akan menjadi hambatan tersendiri begitu, Pak, bagi para transmigran patriot nantinya untuk implementasi ekspertis ataupun juga pembekalan yang sudah diberikan. Kami akan menempatkan itu sebagai tambalan, Mas. Sedikit itu bukan hambatan. Tantangan begitu ya. Bahwa teman-teman ini punya keseriusan di mana kami ingin menyumbangkan yang terbaik untuk NKRI, kira-kira seperti itu. Oke, nah kalau Pak Imam, Pak, dari
Perhimpunan anak-anak transmigran Indonesia begitu ya. Apa harapan besar dari Pak Imam dan teman-teman dengan adanya program seperti ini? Jadi perubahan paradigma transmigrasi lah begitu, Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. waktu ini Mas Gofur. Perkenalkan, saya Inam Hadi. Saya asli dari Banyuwangi. Transmigrasi tahun 82 di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jadi kebetulan kalau saya ini mungkin karena dari bahasanya dari bayi sudah di Kalimantan Ya. dan bersemua wilayah saya udah keliling. Problem utama transmigrasi itu pertama permasalahan infrastruktur dasar, mulai dari sarana prasarana jalan, kemudian kasus lahan yang sering menjadi problem di wilayah transmigrasi dari mulai tumpang tindih. Kemudian ada hal pokok sebenarnya, beberapa hal yang mesti saya sampaikan. Pertama, saya mendukung sekali dengan adanya transmigrasi Patriot, tetapi memang jujur kita tidak pernah diajak diskusi kaitan dengan walaupun misalnya dari awal berdirinya Patri tahun 2004 kita memang sudah berjuang habis-habisan kaitan dengan bagaimana kita pembelaan terhadap masalah transmigrasi, yang kedua pengembangan ekonomi di wilayah transmigrasi. Dulu kita pernah mengusulkan dengan adanya kota terpadu mandiri atau KTN, itu memang betul-betul sudah menjadi pemicu berkembangnya wilayah-wilayah transmigrasi, terutama pengembangan PMKM. Kemudian dari kurang lebih 1567 desa definitif yang sudah menjadi desa definitif transmigrasi itu, di Indonesia cuma ada 154 kota terpadu mandiri. Jadi memang wilayah transmigrasi kalau tidak menjadi kawasan memang tidak dibangun oleh kementerian, maka kita sedang membangun wilayah transmigrasi itu menjadi kawasan transmigrasi supaya ada pembangunan tanah jalan. Bulan yang lalu ketika musim hujan ada sekitar 200 ton sawit masyarakat di Kecamatan Ponti, Kabupaten Sukadana, Kayong Utara, itu tidak bisa terjual dan membusuk. Akhirnya masyarakat jadi korban. Beberapa kali kita mencoba berkomunikasi dengan kementerian untuk membantu terutama infrastruktur di semua wilayah di Indonesia. Nah, transmigrasi Patriot ini kan diharap menjadi bisa menarik bagaimana investasi di daerah-daerah, misalnya contoh di Skadau itu ada 11.000 batang durian bibit unggul yang hasilnya luar biasa bisa diekspor, tetapi sampai hari ini hanya terjual bahkan ketika musim durian itu di Kalimantan Barat itu harganya cuma 2.500 sampai 5.000. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan karena kita masuknya sekarang menjadi daerah kawasan transmigrasi. Yang kedua, beberapa kali kita diskusi dengan teman-teman baik di DPT Patri maupun DPD dan DPC Patri seluruh Indonesia. Harapan teman-teman itu jangan hanya bahwa transmigrasi Patriot ini hanya sekedar program, tetapi bagaimana hasil dari transmigrasi Patriot ini bisa memacu dan memicu pengembangan ekonomi terutama di wilayah transmigrasi yang sampai hari ini banyak daerah-daerah yang terbelakang. Kemudian yang ketiga, permohonan dan permintaan teman-teman jangan sampai hanya di wilayah timur, sementara daerah Kalimantan dan Sulawesi juga kurang digerakkan. Mungkin itu dari kami harapan. Nah, ini mungkin sama juga dengan masukan para pendengar kita sebelumnya ya, Pak Gofur ya, mengenai hasil kerja dari tim transmigrasi Patriot. Jangan sampai hanya menjadi program, setelah itu berhenti, tidak ada tindak lanjutnya. Itu bagaimana Pak Gofur menanggapi itu, Pak? Oh, itu saya sepakat sekali itu Pak ini. Saya juga akan memacu rekan-rekan PIC juga di 10 tim. Mari kita kira-kira tidak menganggap ini sebagai program yang 4 bulan selesai. Mari kita serius dan membuktikan bahwa kita punya outcome jangka panjang. Kita juga punya keberlanjutan yang serius juga. Karena kira-kira begini, hasil di 2025 itu di 154 kawasan transmigrasi, ada banyak hal yang masih jadi PR. Waktu itu kita masih fokus di riset. Lalu sekarang kira-kira harusnya kita mulai setelah jalan untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang diprioritaskan. Baru setelah itu kemudian kita harus memikirkan bersama kira-kira bagaimana supaya Patriot ini jalan atau enggak jalan. Kalau masih jalan kita tetap akan bersama-sama. Kalaupun tidak jalan, siapa saja yang akan kita handover untuk program yang masih jangka panjang ini. Tentu saja dengan frame bahwa rekan-rekan transmigran, baik itu sudah ex-transmigran maupun itu anak cucunya yang di sana termasuk Pak Imam Hadi, mereka pasti punya peran yang luar biasa
untuk melaksanakan dan mengembangkan ekonomi di wilayah-wilayah frontier itu. Bayangkan wilayah transmigrasi itu Pak Zaini itu Ya. rata-rata adalah wilayah yang jauh, terluar, terpencil, dan kita tahu bersama bahwa ada proses panjang di sana. Kita juga harus melakukan rekognisi terhadap warga lokal misalkan. Kita harusnya kalau ada warga lokal akan lebih menarik sekali. Tapi kira-kira bayangan kami adalah transmigrasi ini memiliki tujuan yang sangat mulia untuk pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Cuman memang dia harus dibangun secara holistik. Kita nggak bisa memikir secara parsial. Kita Ya. mikir ekonominya saja, kita mikir sosial budayanya saja pun tidak bisa. Jadi kira-kira memang semuanya holistik. Katakanlah soal infrastruktur dan buah durian tadi. Dia adalah bukti bahwa interkonektivitas itu penting. Jadi bangun kawasan transmigrasi itu juga harus memikirkan korelasi dengan daerah-daerah penyangganya, Ya. aksesibilitasnya kepada ekspor dan sebagainya itu semuanya saling berhubungan. Dan Kira-kira itu intinya adalah infrastrukturnya kalau begitu ya, Pak Gopur ya. infrastruktur dan konektivitas itu mutlak diperlukan dalam banyak pelayanan dasar termasuk hilirisasi ekonomi. Nah, itu apakah sudah ditekankan oleh tim transmigrasi Patriot ini ya kepada kementerian terkait begitu ya, bahwa masalah infrastruktur ini menjadi hal yang sangat serius sebagai pendukung dari kerja tim begitu, Pak? Oke, sementara memang kalau di Kementerian Transmigrasi ada 5 prioritas utama, nanti ada agrarian, ada infrastruktur, ada translokal dan sebagainya. Tapi kami di lapangan kira-kira ini bukan satu-satunya tugas utama dari Kementerian dan kampus mitra. Kalau kami 10 kampus mitra plus Kementerian itu sedang kira-kira untuk bersama-sama dengan berbagai stakeholder termasuk pihak swasta untuk mengembangkan PR-PR yang masih banyak itu tadi Pak Zaini. Ya, tapi dengan waktu kerja beberapa bulan ya, Pak Gopur ya, itu sejauh mana bisa menjadi langkah setengah jalan menuju yang lebih baik begitu. Nah, itu bagaimana Pak Gopur? Kalau kami di UGM, kami sangat punya concern yang dalam untuk bagaimana mensinergikan kerja kami ini dengan berbagai stakeholder di lapangan. Artinya datang ke pemerintah daerah dan kira-kira kita punya fakta integritas untuk jalan bareng itu mutlak dilakukan. Artinya 4 bulan ini hanya jalan awal saja. Bahkan mungkin infrastruktur dasar cuman bisa kami pilih di prioritas saja. Katakanlah pustunya yang tidak ada itu yang kami dorong. Kalau memang jalan jembatan yang tidak ada itu yang akan kita dorong. Sementara itu memang beberapa catatan yang harus kami berikan adalah Kementerian Transmigrasi memberikan akses untuk kalau ada catatan khusus tentang infrastruktur, kami punya beberapa channel yang bisa diprioritaskan dan bisa kita ajukan dan seterusnya. Tapi memang untuk infrastruktur dasar secara utuh kita perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Katakanlah pemerintah daerah di level provinsi maupun kabupaten. Khusus untuk Papua ada Otorita Percepatan Pembangunan Papua dan seterusnya. Ya. Nah, Pak Imam sepatkah bertemu dengan Kementerian Transmigrasi seperti Bapak usulkan tadi ya, bahwa transmigrasi Patriot ini jangan hanya fokus di kawasan timur Indonesia, Kalimantan, Sulawesi juga ada. Pernahkah menyampaikan usulan itu ke Kementerian, Pak Imam? Saya mungkin orang yang termasuk paling sering mungkin dan termasuk orang paling cerewet menyuarakan suara masyarakat transmigrasi. Memang jujur dan dulu transmigrasi Kama 82 itu jalan kaki 27 kilo untuk bisa sampai lokasi transmigrasi. 27 kilo. Kemudian sekolah kami 16 kilo jalan kaki tiap hari. Mungkin kalau tempat lain nggak akan mampu jalan kaki tiap hari 16 kilo untuk sekolah dasar. Dari pas 1 SD sampai kelas 9 SD itu saya tempuh 6 tahun itu tiap hari kami jalan kaki 16 kilo. Nah, lokasi saya itu di Sintang itu dari saya transmigrasi tahun 82 sampai sekarang itu kondisi jalannya sama. Dari tahun 82 sampai sekarang begitu? Dari tahun 82 sampai sekarang itu kami belum pernah merasakan di aspal. Maka saya sudah keliling seluruh Indonesia. Saya sudah keliling ke Konawe, saya sudah ke Tanah Bumbu, sudah ke mana-mana, ke Lampung. Kadang saya lirik. Saya ke Tanah Bumbu itu di lokasi transmigrasi itu jalannya sangat bagus banget. Dan masyarakatnya maju. Sementara di beberapa wilayah itu saya pernah 57 kilo saya tempuh 7 jam dengan menggunakan mobil Prada Triton. Ini kondisi jalan yang sangat parah. Bahkan bulan kemarin ada warga meninggal dunia karena tidak mampu ketika mau dibawa ke rumah sakit itu ditandu, mobil tidak bisa masuk dan akhirnya meninggal di dalam. Dan itu sering banget kondisi seperti ini. Nah, maka saya agak cerewet ketika menyampaikan pertama itu sarana prasarana jalan lebih menjadi utama, walaupun itu tidak dibangun oleh transmigrasi, paling tidak bisa dikomunikasikan dengan PU. Yang kedua, kalau bisa memang clear and clean kaitan dengan lahan itu diselesaikan. Walaupun misalnya semakin saya bicara seperti itu, semakin juga
belum tentu selesai kan, karena kita sudah menyediakan 23.325% kurang lebih 40.000 hektar lahan LO2 masyarakat yang kita selesaikan dari tahun 2012. Nah, keinginan kami adalah bahwa transmigrasi ini, karena kami mengalami sendiri, zaman kita dulu transmigrasi kan 50-50, 50 pendatang, 50 warga lokal. Dan kami itu sampai hari ini belum pernah berkonflik dengan warga lokal. Bahkan, maaf, antara warga translokal dengan warga pendatang itu akrab banget dan sudah banyak mereka menikah antara warga Dayak dengan warga Jawa. Kemudian pengembangan ekonomi di mana-mana dengan adanya warga transmigrasi, maka ekonomi di daerah itu berkembang. Dari 567 desa yang terbentuk karena keberadaan transmigrasi itu sekarang sudah maju rata-rata, penduduknya di rata-rata sudah maju. Mayoritas sudah maju. Dari sawit misalnya, hampir semua wilayah perkebunan di Kalimantan Barat atau di Kalimantan secara umum itu rata-rata di sana adalah warga transmigrasi dan pendapatan mereka rata-rata di atas 30 juta per bulan. Bahkan saya pernah ke satu daerah, pendapatan mereka dalam satu bulan itu 300 juta lebih. Satu orang. Bahkan ada yang punya lahan seluas 250 hektar. Satu orang. Maka secara ekonomi sebenarnya tidak masalah mereka, tetapi memang yang paling utama itu sarana dan prasarana jalan. Paling utama itu. Terus yang kedua, kalau kaitan dengan potensi daerah, sebenarnya di setiap desa lokasi transmigrasi itu banyak sekali sarjana-sarjana anak-anak transmigrasi yang sampai hari ini juga belum bekerja. Mereka cuma bekerja karena mereka punya lokasi sawit, setelah selesai menjadi sarjana IPK 3,6, mereka menjadi tani sawit. Rata-rata seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin nanti Mas Gogor bisa menjadi bahan untuk kerjasama. Hampir semua wilayah di Indonesia ini anak-anak kan punya universitas. Contoh misalnya Universitas Balikpapan itu yang punya Mas Randy. Mas Randy itu bendahara DPU Patri. Dia owner dari Universitas Balikpapan. Kemudian Universitas Anwar di Lampung itu masing-masing 10.000 lebih. Itu saja bisa pengurus Patri, pengurus Pram gitu. Kemudian profesor-profesor dari anak-anak Patri itu udah ribuan. Mungkin nanti bisa dilibatkan diskusi karena memang kami yang mengalami langsung bagaimana problem utama di transmigrasi. Minimal kalau kita sebagai pelaku memahaminya secara kapal gitu. Utuh. Gitu. Beda dengan mungkin yang dari luar. Gitu. Nah, Pak Gopur, kalau yang disampaikan oleh Pak Imam tadi kan sebenarnya kan memang problematika besar itu, tantangan besarnya adalah infrastruktur dan juga masalah tanah ini Pak. Ada dua hal ini kan yang besar kan begitu ya. Nah itu sejauh mana kemudian Pak Gopur dan teman-teman yang 10 tim ini yakin bisa mendorong penyelesaian dua masalah itu dengan cepat. Pak Imam tadi cerita Pak, dari tahun 82 jalan masih rusak loh Pak, infrastrukturnya masih berantakan begitu. Itu bagaimana Pak Imam? Pak Imam. Pak Gopur, oke silakan Pak Imam. Siap, jadi Bang Zaini, kami menemukan fakta yang sama hampir di seluruh lokasi risetnya UGM tahun kemarin. Jadi memang 30 tahun tidak kemana-mana dan kita masih menghadapi problem yang sama. Sementara itu kira-kira UGM menjadi yang paling cerewet sama persis dengan Pak Imam. Mari Pak Imam kita lebih cerewet lagi supaya ini tidak hanya menjadi fokusnya Kementerian juga, meskipun harus kita akui Kementerian memiliki banyak inisiatif untuk mengembangkan daerah-daerah frontier ini Bang Zaini. Cuman PR kita masih banyak dan tidak sederhana sama sekali. Jadi kira-kira mari bersama-sama kira-kira untuk mengembangkan PR-PR yang belum selesai tadi. Jadi bayangan kami mungkin persoalan agraria dan konteks infrastruktur yang masih tertinggal itu tidak akan selesai dalam 1 atau 2 malam. Tidak selesai dalam 3 atau 4 bulan. Cuman kira-kira kalau kita ini masih punya keseriusan dan kita masih punya keinginan bersama, kita harus terus mendorong hal ini supaya sampai ketika keadilan infrastruktur dan aksesibilitas dan keadilan sosial itu hadir bersama kita. Kira-kira kayak gitu. Kami di UGM memang menerapkan standar pengabdian masyarakat yang setinggi mungkin supaya keadilan sosial dan keadilan aksesibilitas itu menjadi standar yang tidak bisa kita elakkan dan dia menjadi fondasi program kami termasuk untuk transmigrasi patriot ini. Kira-kira begitu Bang Zaini. Pak Imam, tapi dari perhimpunan adakah perwakilan anak transmigrasi yang memang ada di wilayah yang sekarang ini ditempatkannya para transmigrasi patriot Pak Imam? Pengurus transmigrasi ini dari Sabang sampai Merauke ada pengurusnya. Dari mulai kabupaten, provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan kita ada kepengurusannya. Di Papua itu ada
pengurus DPD Patri Papua dan Papua Barat ada pengurusnya semuanya. Kemudian di hampir semua wilayah Indonesia kecuali Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ya itu nggak ada kepengurusannya. Kalau di wilayah transmigrasi semuanya ada kepengurusannya. Maka teman-teman sebenarnya ingin diskusi secara matang. Kalau diskusi kita itu kan sebenarnya sudah selesai. Problem utama transmigrasi itu ABCD-nya sudah selesai dan jalan keluarnya juga sudah kita buat kesimpulannya gitu loh. Tetapi memang mungkin antara kalau bahasa kami antara desain dan pasien mungkin tidak nyambung gitu ya. Jadi problem utama transmigrasi ini misalnya A, penyelesaiannya harusnya juga B, tetapi di lapangan ternyata kita mengalami banyak sekali kendala. Misalnya gini, kalau beberapa usulan yang kita sampaikan kaitan dengan pembangunan jalan macam sering mentok di kementerian karena ketiadaan anggaran. Pikir ini menjadi problem utama. Saya sering mendengar bupati-bupati di wilayah transmigrasi, mereka mengeluh dengan kondisi jalan, tetapi ketika mengajukan perbaikan jalan di wilayah kawasan transmigrasi terbentur ketiadaan anggaran dari kementerian. Ini menjadi problem. Contoh misalnya, kemarin diajukan anggaran totalnya ada 58 miliar usulan, tetapi yang sampai itu cuma 400 juta, cuma revitalisasi setiap sekolah. Ini menjadi problem. Jadi memang kalau diskusi kami di Patri itu hampir tiap minggu kita diskusi kaitan dengan problematika transmigrasi, tetapi memang mungkin perlu lebih nyambung lagi antara kami dengan kementerian. Gitu. Mungkin kami agak lebih manis lagi agar bisa diterima lebih dalam lagi oleh kementerian gitu. Itu Mas Gopur, makanya saya mirip juga sama Mas Gopur nih. Mungkin Pak Gopur dan teman-teman dari tim ekspedisi Transmigrasi Patriot bisa bertemulah dengan perwakilan perhimpunan anak transmigrasi di daerah tempat mereka bertugas, karena mereka lah yang betul menapak dan paham betul daerahnya begitu ya, Pak Imam ya. Persis. Betul. Silakan Pak Gopur, bisa tanggapi sedikit. Sekali karena Pak Zaini, jadi tempat kami di UGM di Pusat Studi Pedesaan Kawasan ini sudah melakukan riset tentang transmigrasi sejak 80-an. Dokumen-dokumennya ada di perpustakaan kami, dan kami sebagai junior dari para senior-senior kami itu juga agak mengeluh dada. Karena ternyata banyak kesimpulan yang dituliskan di tahun itu kira-kira masih sama seperti sekarang sebelumnya. Artinya 30-40 tahun mungkin kita belum beranjak kemana-mana. Nah, saya masih percaya dengan jalan di Kementerian Ekspedisi Patriot ini, cuman sekali lagi perlu kita kawal bersama-sama. Kalau kita itu menyesuaikan berbagai hal yang menjadi prioritas utama dan kita 10 kampus mitra ini kompak untuk berjalan bersama, saya pikir kita punya jalan keluar yang bersama. Tapi hal itu harus dilengkapi dengan rekan-rekan di lapangan. Katakanlah teman-teman Patri juga saya baru tahu tadi pagi ternyata. Berarti mungkin ada berbagai stakeholder yang perlu kita gerak untuk gandeng bersama, kira-kira begitu Bang Zaini. Jadi yang awal itu banyak gitu. Jadi kira-kira kalau Pak Menteri bilang besok itu kalau misalkan Patriot itu sudah tidak ada, kita tetap perlu untuk bersama-sama ya, mungkin nggak Patriot kita demo untuk tetap ada terus misalkan begitu. Kalaupun tidak ada, rekan-rekan Patri tetap ada program-program yang prioritasnya untuk 3T, frontier dan wilayah transmigrasi, kira-kira kayak gitu. Pak Imam, mungkin nanti kami bantu senggol-senggol Pak Wamen, Pak Viva Yoga lah untuk diperhatikan juga masukan dari perhimpunan anak transmigran begitu ya, Pak Imam ya. Baik kalau begitu. Kalau Mas Wamen, sekitar sebentar, kalau Mas Wamen itu cukup dekat dengan kita. Kebetulan dulu kita satu organisasi sama beliau. Kemudian saya orang yang paling sering komunikasi di Pak ini, bahkan beliau pernah tak undang ke organisasi ke beberapa wilayah dan kita ajak diskusi dan saya tunjukkan kondisi warga transmigrasi sebenarnya gitu. Nah, satu saja keinginan kami adalah kami ini Patri ini tidak pernah minta biaya kemanapun karena kita keliling seluruh Indonesia itu murni duit pribadi, kita tidak pernah minta pemerintah, kita tidak pernah minta kemana-mana. Keinginan kita cuma satu, bagaimana warga kita ingin menghentikan kami warga trans yang sampai hari ini masih ada di beberapa tempat gitu. Contoh misalnya gini Mas, saya minggu yang lalu membantu warga kami di Wai Terusan, Lampung Tengah, yang dari tahun 97 sampai sekarang 3SP itu datanya belum definitif. Dari tahun 97. Nah, maka saya membantu mereka, ada 8 orang dari sana, saya bantu komunikasi dengan BT, Maksudit, alhamdulillah suratnya sudah keluar dan semoga dalam waktu dekat sudah menjadi desa definitif. Karena
takutnya nanti menjadi dosa jariah untuk Ya. kita kalau kita punya tugas tidak terselesaikan dan akhirnya mengorbankan warga yang jumlahnya ribuan. Tapi kira itu saja. Ya. Baik kalau begitu Pak Imam dan juga Pak Gopur, kami nantikan perkembangan dari program Transmigrasi Patriot. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Pak Imam, Pak Gopur. Selamat pagi Pak Imam dan Pak Gopur. Pak Imam, terima kasih.